lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang mengalami kecelakaan di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Dadan menjelaskan bahwa pelaku atau sopir yang mengendarai mobil SPPG merupakan sopir pengganti. Dadan juga mengungkap bahwa Kepala SPPG memiliki kebijakan untuk menggunakan jasa pengemudi pengganti jika pengemudi utama berhalangan. Dadan mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk petunjuk teknis pembawaan makanan MBG ke sekolah. Selain aturan soal menggunakan mobil yang layak, juga soal penggantian sopir pengiriman MBG. Dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama. Polisi telah menangkap sopir penabrak siswa SD di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Jakarta Utara. Dalam pengakuannya, sang sopir mengatakan mobil rencananya akan diparkir di depan gerbang sekolah. Namun tiba-tiba mobil melaju menabrak gerbang sebelum menabrak siswa yang sedang berada di lapangan sekolah. Masuk ke kelas saya dulu udah salah. Ya itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah, banyak itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur itu mobilnya kan? Iya. Makanya pas saya teman-teman itu ada apa? Nah ini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya parkir di situ udah berhenti. Saya juga jadi ada orang sih. Enggak nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut bus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Di depan Parkir di halaman apa di mana? Di sini depan di depan tiba-tiba mobil kabur. Iya, Naik. Apa biasanya parkir di depan gerbang gitu Pak, karena upacara udah biasa sih gitu kan. Kalau upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu baru gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Nggak kepikiran panik ya Iya, panik. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya akui sopir mobil yang membawa MBG merupakan sopir pengganti. Meski begitu BGN menjamin akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas penggantian sopir yang berakibat fatal? Kita bahas bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim dan juga ahli hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang Prof. Hipnu. Mas Chiko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang, Pak Chiko. Mas Chiko, sudah ada update terbaru seperti apa penanganan kasus ini, baik termasuk soal penanganan kasus sopir dan juga update dari BGN-nya akan seperti apa pertanggungjawabannya? Yang pasti pertama fokus utama dari Bapak Gubernur Pramono Anung dan jajaran sesuai dengan arahan beliau pagi ini adalah untuk menangani siswa-siswa atau para korban dan juga ada guru juga yang menjadi korban terkait dengan biaya mereka di rumah sakit, terkait dengan penanganan mereka, apakah harus ada operasi dan jangan sampai ini tidak dilakukan secara maksimal. Itu dulu yang pertama. Dan tentunya kami berduka dengan kejadian ini, musibah ini, dan kami juga di awal telah langsung memeriksa apakah pihak sekolah telah melakukan SOP yang benar, yaitu menutup ketika siswa berada di dalam, dan ternyata sudah betul sesuai dengan video-video yang beredar. Artinya dari pihak Disdik, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, clear bahwa prosedur sudah dilakukan.
Oke. Untuk korbannya sendiri, Tentunya seperti apa kondisinya, Mas Ciko? siapa? Korban. Korban itu alhamdulillah kalau nggak salah 22 korban total, semuanya dalam kondisi yang cukup membaik ke sininya. Ada beberapa yang harus dilakukan tindakan. Alhamdulillah tidak ada korban nyawa. Walaupun tentu apapun itu yang terjadi pada anak-anak, saya nggak bisa terpikirkan ya, kita semua mungkin punya anak-anak di rumah yang juga miris melihat ini, bahkan Bapak kami Gubernur tangkap. Kami tangkap, Mas Ciko. Pertanyaan tadi terkait dengan MBG, tentunya ini adalah bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab dari BGN sendiri. BGN tadi menyampaikan akan mau menanggung biaya, namun Pemprov DKI Jakarta juga sejak awal sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk Dinas Kesehatan untuk membebaskan biaya. Oke, kami tangkap sampai di situ, tapi sebelum kita bicara soal pertanggungjawaban, saya akan ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah tanggung jawab terhadap peristiwa ini akan berhenti sampai di sopir atau pertanggungjawabannya bisa meluas? Karena kita tahu bahwa kendaraan ini membawa makan bergizi gratis untuk siswa, ada penyelenggaranya, dan juga ada pihak yang menentukan siapa sopir penggantinya. Ya, begini Mbak, dalam konteks hukum pidana, melihat kasus ini adalah sebagai bentuk kelalaian, kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga. Kenapa kurang penduga-duga? Kita tidak tahu hasil investigasi dari Polda Metro. Apakah karena waktunya mepet, apakah karena kecepatan yang terlalu tinggi, atau karena waktu segera untuk disampaikan pada penerima. Nah, itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, mengenal pertanggungjawaban pribadi, Mbak, sebagai sopir. Itu kalau kita lihat. Tapi pertanyaannya, sopir itu kan bekerja. Bekerja apa? Dalam suatu korporasi, dalam suatu pemerintah. Lah, saya kira tindakan yang sudah dilakukan sekarang itu sudah cukup. Karena konteks itu ada pertanggungjawaban pada suatu institusi yang mempekerjakan atas kelalaian anak buahnya terjadi suatu kecelakaan. Di sini saya kira suatu sudah cukup pertanggungjawaban baik individu maupun suatu korporasi, katakanlah korporasi ya, dalam suatu MBG tadi. Ini sudah bagus karena kita kalau kita sampaikan dalam suatu penyelesaian pertanggungjawaban pribadi, Mbak, nggak ketemu. Kalau kita penyelesaian non litigasi, katakanlah RJ, pengembalian keadaan korban, pertanyaannya seberapa jauh mampu si sopir itu mengembalikan keadaan korban? Kan nggak mampu. Tapi gini Prof. Hipnu, kalau dari pihak MBG sendiri atau Badan Gizi Nasional bertanggung jawab untuk membebaskan atau menanggung biaya kesehatannya, biaya pemulihannya, apakah ini cukup? Saya kira sebagai bentuk penyelesaian hukum, kita ada dua alternatif. Alternatif litigasi atau alternatif non litigasi sebagai bentuk alternatif. Kalau itu memang sudah dirasa cukup, ya tergantung para pihak. Disinilah nanti para korban itu menerima atau tidak. Para pihak tadi, korban tadi itu ya sudah, karena sudah dilakukan suatu pengobatan, kemudian dilakukan dan sebagainya. Apakah menuntut ganti rugi? Pertanyaannya, kalau seorang sopir ganti rugi dari mana? Disinilah ada alternatif yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Mau penyelesaian apa? Litigasi bisa, non litigasi bisa. Di sini saya kira sebagai bentuk tujuan hukum yang rehabilitatif ataukah restoratif. Nah, restoratif diambil alih oleh MBG, oleh pemerintah DKI itu saya kira suatu luar biasa karena yang bersangkutan bekerja pada konteks pelayanan MBG. Mas Ciko, ini yang menjadi pertanyaan kami adalah bahwa Kepala BGN sempat menyebutkan bahwa kami mendapatkan insight baru agar SPPG juga punya sopir cadangan dengan kualitas yang sama dengan sopir utamanya. Apakah harus menunggu jatuhnya korban baru insight ini ada? Bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta melihat ini? Ini pertanyaan yang kurang tepat dilayangkan ke kami ya, Cynthia ya. Tapi pada prinsip kami di Pemprov DKI Jakarta tentunya memastikan kami ingin keamanan dan keselamatan anak-anak kami terjaga di anak didik kami, warga DKI Jakarta. Dan apapun itu kami berharap pihak-pihak luar dari Pemprov DKI Jakarta, masuk ke PBG, BGN, dan lain-lain untuk kemudian memastikan bahwa apabila beroperasi di
internal atau di dalam sekolah ya milik kami Pemprov DKI Jakarta atau di lingkungan sekolah untuk betul-betul memastikan pekerjanya siapapun itu, baik supir, baik siapapun yang tentunya adalah orang-orang dewasa, dipastikan melalui screening yang ketat karena Oke. ini berurusan dengan anak. Itu aja ke depannya. Tapi gini, Mas Ciko, kenapa saya menanyakan ini ke Mas Ciko selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta? Karena ini terjadi di Jakarta dan ini terjadi di bisa dikatakan seharusnya adalah ruang aman. Lalu bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta ini juga berkoordinasi dengan pihak SPPG bahwa tidak ada satu kelalaian pun yang bisa mengorbankan anak-anak? Yang pasti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi, Cynthia, ya, karena ada batasan-batasan dari apa yang kita bisa lakukan. Kita tidak bisa menghentikan MBG, ya kan? Kita tidak bisa menghentikan proses atau prosedur yang dilakukan oleh SPBG. Yang bisa kita lakukan tentunya menegur dengan keras. Dan kita sudah sampaikan itu, dan kita tunggu saja proses hukum yang sedang berlaku, karena semua ada pihak-pihak yang tentunya relevan untuk bisa menangani apapun itu terkait dengan kecelakaan ini, tentunya pihak kepolisian yang sekarang sedang menangani, dan ke depan tentunya kita akan tetap dari pihak kita memastikan dari Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentunya untuk bisa menjaga keselamatan. Dan kita lihat tadi pagi yang diterobos adalah pagar yang sudah tertutup dan terkunci, jadi seperti ini memang satu dari sejuta kali mungkin bisa terjadi, tapi tetap terjadi dan mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, Prof. Ibnu, Anda melihat tidak bahwa dalam kasus yang terjadi ini yang mengorbankan anak-anak sekolah dasar ada SOP, bisa dikatakan SOP rekrutmen yang tidak tepat, ada penyaringan ataupun pelatihan yang tidak sesuai, ataupun kurangnya uji kelayakan, baik itu bagi pekerjanya ataupun bagi kendaraannya? Ya, tampaknya belum ada, karena namanya membawa kendaraan itu harus tanda petik seseorang yang punya kualifikasi, baik kemampuan, baik profesional maupun pengganti sebagai kendaraan yang sah. Saya kira ini sebagai evaluasi total terhadap kendaraan-kendaraan yang mengantarkan makanan-makanan anak ini bagian daripada SOP menjamin kepastian tepat waktu tapi juga aman. Oke, secara garis besar, maaf Prof. Ibnu, saya potong. Secara garis besar, siapa yang sebenarnya bisa dimintakan pertanggungjawaban? Apakah penyedia jasa? Apakah mitra penyedia jasa? Atau memang hanya sopir saja yang memang secara langsung sebagai pelaku? Ya, dalam pendekatan pidana, sopir saja. Tapi dalam pendekatan perdata sebagai bentuk evaluasi restoratif pengembalian adalah yang mempekerjakan. Ini harus bertanggung jawab. Sebab kalau kita hanya melihat pada aspek pribadi pelaku, ya dia nggak punya apa-apa, Mbak. Mesti hanya masuk pidana nggak masalah. Itulah kelemahan pada RJ itu, kalau memang tidak mampu apa-apa ya sudah masuk tahanan, masuk pidana. Tapi apakah itulah? Disinilah saya kira pemberi jasa atau MBG harus memberikan kualifikasi perlindungan yang utuh. Jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, Mas Ciko, terakhir singkat saja, apa yang akan dilakukan langkah konkret dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa ruang publik khususnya sekolah yang menjadi ruang aman siswa ini berlangsung aman, tidak hanya soal pembagian MBG tapi juga soal bangunannya? Yang kami bisa pastikan kalau kita melihat apa yang terjadi pagi ini, banyak sekali tayangan CCTV yang bisa kita lihat. Dan saya rasa dari pihak sekolah, dari pihak Dinas Pendidikan, tidak ada yang menunjukkan bahwa kurang memberikan rasa aman bagi peserta didik. Tapi apapun kadang-kadang bisa terjadi, Cynthia, semua musibah, dan seperti saya sampaikan sekali, satu dari sejuta kali, dan satu kali itu bisa terjadi dan bisa fatal. Dan ini harapan kami tentunya kerjasama dari semua pihak, dari pihak-pihak juga yang bekerja di lingkungan yang mendekat dengan sekolah dan anak-anak kami juga bisa mempekerjakan orang-orang yang lebih bertanggung jawab, lebih profesional, dan ke depan tentunya harapan kami ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prof. Ibnu Nugroho, ahli pidana, sudah berbagi perspektif dan juga informasi di Kompas Petang. Selamat sore.
Saudara, akses jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali tersambung setelah sempat putus akibat derasnya hujan. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita dan alhamdulillah kita kuat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Rosi, Kamis, 11 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool Buds dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kalibarus 01 Cilincing, Jakarta Utara. 20 orang terluka akibat kejadian ini. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena alasan kemanusiaan. Tampak para murid sedang menggelar acara di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup. Namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa yang sedang dikumpulkan. Akibat kejadian ini, 20 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi langsung melakukan olah TKP di SD Negeri Cilincing 01 pagi untuk mendalami penyebab mobil MBG tabrak belasan siswa SD. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian sopir mobil MBG dalam berkendara hingga menabrak siswa SD. Dari hasil pemeriksaan CCTV, penyidik melihat ada perubahan kecepatan sebelum mobil MBG menabrak pagar sekolah. Membaca bersama atau kegiatan literasi. Kalau kita lihat dari CCTV yang ada, jadi kendaraan datang dari arah sisi sebelah kanan sekolah ya, sempat berhenti sebentar di pintu masuk, namun tiba-tiba terlihat seperti bertambah kecepatan. Nah ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalam. Tim medis dan obat-obatan kembali dikirimkan ke wilayah terdampak banjir dan longsor.
Tak hanya tim medis dan obat-obatan dan bantuan logistik seberat 300 kg juga sudah didistribusikan TNI Angkatan Laut ke wilayah terdampak. Bantuan ini diterbangkan menggunakan helikopter Panther milik Puspen TNI Angkatan Laut dari KRI Semarang 594. Bantuan kemudian diserahkan kepada warga terdampak melalui lapangan Camatuka, Tapanuli Tengah. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita dan alhamdulillah kita kuat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Rosi, Kamis, 11 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu, pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, Almond Oilnya bikin moist, wanginya manjain, cerah, glowing, dari mana aja. Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja. Wingscare. Asik promo asik kemasan 2000, kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000, beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Break Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and coolnya maksimal. First date jadi fresh date. Ciptaden Fresh Maxi Cool, fresh and cool to the max. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Direktur Utama Tera Drone berinisial Michael Wisnuwardana ditangkap polisi di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Michael ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka terkait insiden kebakaran maut gedung Tera Drone yang menewaskan 22 orang. Direktur Tera Drone Michael Wisnu ditangkap usai jadi tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi di kantor perusahaan drone itu di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, tersangka akhirnya dibawa polisi usai menjelaskan penyidik sudah memiliki bukti. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan melanjutkan penahanan. Dirut PT Tera Drone Indonesia itu dikenakan pasal berlapis 187, 188, dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Tera Drone sudah kami amankan semalam.
berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita sore ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya masih serta Regan pamit, sampai jumpa. Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita dan alhamdulillah kita kuat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Rosi, Kamis 11 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat petang, saudara. Pemerintah saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana kerusakan lingkungan yang memberi andil pada parahnya bencana banjir di Sumatera. Apakah pertanggungjawaban pemerintah ini dirasa cukup atau masyarakat bisa menuntut pemerintah dan meminta ganti rugi lewat mekanisme class action? Dan di Sapa Indonesia Malam yang juga jadi sorotan saudara, mobil pengantar makanan bergizi gratis menabrak sejumlah siswa sekolah dasar di Jakarta Utara. Badan Gizi Nasional berjanji akan mengevaluasi SOP pengantaran menu. Seperti apa evaluasinya? Dua informasi utama ini bersama sorotan lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam bersama saya Masih serta Regan. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Sebuah mobil pengantar makanan bergizi gratis menabrak belasan siswa SDN Kalibaru Nur 1 Jakarta pagi tadi. Dari pengakuan sopir, mobil awalnya hendak diparkir di depan gerbang sekolah. Namun saat sedang parkir, mobil tiba-tiba melaju menabrak gerbang sekolah serta sejumlah murid dan guru yang sedang berkegiatan literasi sekolah di lapangan. Sopir mengaku sudah berusaha menginjak rem, namun mobil tidak berhasil berhenti. Kini sopir sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk jalani pemeriksaan. Masuk ke kelas, saya turun, udah salam. Ya, itu saya biasa kan kalau nanti kan dibawa turun tuh. Ya.
banyak itu nggak tahu kenapa tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur Kak itu mobilnya Kak. Makanya pas saya ketemu itu nggak dapat. Nah ini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Berarti jamnya saya parkir di situ berarti. Saya juga jadi ada orang sih. Enggak nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya. Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini depan gerbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya parkir di depan gerbang itu Pak, karena upacara lebih biasa sih gitu kan. Upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi itu baru Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Panik ya. Polisi sudah melakukan olah TKP guna mencari penyebab pasti mobil pengantar MBG menabrak sejumlah murid SDN Kalibaru 01. Polisi memeriksa kendaraan termasuk sistem pengereman dan kecepatan kendaraan. Menurut Kepala Satlantas Polres Jakarta Utara, sebelum kecelakaan, mobil terlihat memutar area jalan menuju sekolah. Kemudian tiba-tiba melaju kencang hingga menabrak pagar sekolah yang sudah tertutup. Kecepatan juga masih diselidiki ya untuk kecepatan kendaraan, mengingat memang menurut informasi yang melihat di CCTV, untuk kendaraan ini sempat kelewatan ya dari gerbang sekolah, lalu berputar balik, kemudian masuk ke dalam sekolah, sempat menabrak pagar terlebih dahulu, lalu mengenai siswa-siswa yang ada di dalam lapangan sekolah. Imbas kecelakaan di SDN 01 Kalibaru, pihak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu. Sekolah juga memastikan jika pengemudi mobil pengantar MBG bukanlah pengemudi mobil yang biasanya melakukan pengantaran. Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Ketika kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi? Enggak. Mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak. Sama kami menunggu instruksi dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim PMI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing. Cuma kami masih menunggu dari dinas. Apakah besok kita masuk atau enggak, kita nggak tahu. Pagi ceria di SDN Kalibaru 01 Cilincing seketika berubah mencekam. Mobil yang dinanti sekolah datang, namun langsung menghajar pagar. Belasan siswa dan seorang guru ikut ditabrak dan menjadi korban. Akibat kejadian ini, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Cilincing dan Koja untuk mendapat perawatan. Ada yang masih kabar tetangga katanya SD 01 dan jalan MBG nabrak murid-murid. Jadi saya sebagai tante ke sekolahan untuk melihat ponakan, ternyata ponakan saya korban juga. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Tadi udah di rosen, cuma alhamdulillah nggak apa-apa, baik, cuma luka sedikit doang di kaki. Dan nunggu proses mau pulang dari gubernur. Apa yang luka, Bu? Kaki. Patah atau gimana? Enggak, nggak apa-apa, cuma sedikit doang. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bilang, sudah ada standar operasional prosedur terkait kendaraan pengantar MBG. BGN juga akan mengevaluasi soal sopir cadangan. Di dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama.
Lebih lanjut soal pengiriman MBG ke SDN Kalibaru 01, BGN akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. BGN tak ingin menimbulkan trauma di kalangan siswa. Nanti kami akan cek dengan SPPG dan saya juga akan koordinasi dengan sekolah. Apakah sekolah sementara masih menerima atau tidak, karena ini sangat terkait dengan trauma yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita paksakan dan anak-anak takutnya trauma. Jadi kita coba cek nanti dengan termasuk sekolah. Saya akan ke sana sekarang. Setidaknya 19 siswa dan seorang guru terluka dalam peristiwa ini. 4 orang siswa terluka cukup parah, ada yang harus menjalani operasi hingga mendapat perawatan di ruang perawatan intensif. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi terkini korban kecelakaan mobil pembawa MBG di SDN Kalibaru 01 Cilincing? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Roy Ilman. Niko, saat ini seperti apa perkembangan terkini? Jumlah korban berapa orang yang dirawat? Berapa orang korban yang sudah boleh pulang? Ya, berdasarkan keterangan dari Polda Metro Jaya, Priska dan juga saudara, ada sekitar 20 orang yang menjadi korban dalam insiden mobil makan bergizi gratis ini menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. Untuk perawatan para korban ini dibagi menjadi 2 rumah sakit. Di antaranya adalah Rumah Sakit Cilincing dan juga Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, tempat saya melaporkan saat ini. Untuk sementara, di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara ini ada sekitar 6 orang yang dirawat. Terdiri dari 5 orang siswa dan juga 1 orang guru. 1 orang guru tersebut menderita patah tulang dan saat ini mendapatkan perawatan intensif, sementara ada 2 siswa ini mengalami luka berat dan harus menjalani operasi. Dan sementara sisanya ini masih melakukan rawat jalan dan juga dilakukan observasi. Untuk sementara tadi ada tinjauan dari beberapa tokoh, Friska dan juga saudara, diantaranya ini ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga ada Kepala BGN Dadan Hindayana dan ada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang melakukan peninjauan dan juga menjenguk para korban yang dirawat di Rumah Sakit Koja. Ada beberapa statement yang dilayangkan oleh Kepala BGN dan juga Wakil Gubernur Rano Karno. Di antaranya ini adalah, kalau misalnya dari Wakil Gubernur Rano Karno ini meminta rumah sakit untuk melakukan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban dan juga memastikan korban ini benar-benar pulih, termasuk setelah dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk sementara terkait dengan pernyataan dari Kepala BGN Dadan Hindayana pasca menjenguk para korban tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, intinya Badan Gizi Nasional nanti akan melakukan evaluasi terkait dengan perekrutan pegawai, termasuk perekrutan sopir di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Dan juga meminta Kepala SPPG ini melakukan pemilihan atau keputusan secara cermat untuk melakukan penggantian pegawai, termasuk sopir yang tadi menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru ini merupakan sopir pengganti. Dan juga Dadan memastikan bahwa sopir tersebut ini memiliki SIM dan menggantikan sopir sebelumnya yang sedang sakit. Dan juga BGN juga memastikan sopir tersebut ini adalah pegawai dari SPPG Walangsari dan juga memiliki surat izin mengemudi. Dan termasuk BGN ini juga meminta Kepala SPPG ini melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan mobil-mobil operasional untuk mengantarkan makanan bergizi gratis kepada sekolah-sekolah sebelum dibagikan, termasuk diantaranya mobil dan juga sopir ini harus dalam keadaan optimal sebelum mengantarkan makanan bergizi gratis. Untuk sementara dari Rumah Sakit Koja demikian, Priska. 20 terluka dan saat ini juga penyelidikan terhadap sopir yang membawa mobil yang berisi MBG ini terus diselidiki oleh polisi. Terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Roy Ilman.
Saudara, polisi masih menginvestigasi penyebab kecelakaan mobil MBG yang menabrak sejumlah murid SD Negeri Kalibaru 01 pagi di Cilincing, Jakarta Utara. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Eril Wiharnata dan juru kamera Junaidi Saputra dari Cilincing, Jakarta Utara di lokasi kecelakaan. Saudara, terjadi kejadian mobil MBG menabrak siswa dan guru yang berada di SDN 01 Kalibaru pagi, yang dimana mungkin dapat saya tunjukkan. Ini merupakan titik awal dari kendaraan mobil MBG yang mendistribusikan makan bergizi gratis menabrak pagar di SDN Kalibaru 01 pagi. Ini merupakan pagar yang saat ini masih dilakukan perbaikan. Memang jika lihat pagar tersebut ini terbuat dari besi yang dimana tertabrak hingga terjatuh. Bahkan mobil tersebut masuk hingga menuju dari halaman sekolah. Memang jika dilihat dari CCTV dari SD tersebut bahwa mobil MBG ini adanya lonjakan kecepatan hingga menabrak pagar dan masuk dari halaman. Memang jika dilihat masuknya tidak sedikit. Bahkan dari titik ini mobil tersebut masuk hingga beberapa meter. Bahkan memang jika dilihat 4 hingga 5 meter hingga menyebabkan menabrak siswa dan guru. Dan ini akan diperdalam kembali terkait dengan unsur kelalaian baik dari pengecekan rem hingga melibatkan beberapa tim untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Dan tentu saja ini akan membutuhkan waktu untuk terkait dengan pemeriksaan, dan nantinya memang dari BGN mengatakan bahwa seluruh pengobatan hingga proses hukum ini akan terus dikawal BGN karena ini merupakan tanggung jawab yang diberikan. Dan selain itu juga untuk siswa dan guru yang menjadi korban sudah dilarikan ke rumah sakit, dan sebelumnya juga dari Gubernur Provinsi Jakarta dan Wakil Presiden juga sudah melakukan penjengukan. Dan nantinya seperti apa kelanjutannya terkait dengan unsur kelalaian ataupun proses dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, kita tunggu selanjutnya. Eril Wiharnata, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Sesaat lagi, Direktur Utama Tera Drone Indonesia jadi tersangka kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.